Itu terjadi pada tanggal 25 Desember 1997. Seorang pendaki gunung berpengalaman bernama Anatoly Bukhriev bersusah payah menempuh pendakian yang menyakitkan dan brutal di gunung tertinggi ke-10 di dunia. Mungkin bukan cara yang akan saya pilih untuk menjalani hari Natal saya. Namun pada tahun yang sama, Anatoly berhasil mencapai puncak Everest, gunung tertinggi di dunia untuk ketiga kalinya. Jadi mendaki puncak lain di gunung yang tingginya 3.000 kaki lebih rendah seharusnya mudah baginya, bukan? Ya, pikirkan lagi. Ternyata 1 dari 3 orang meninggal di gunung ini, dan Anatoly akan segera mengetahui alasannya. Dari hilangnya pendaki legendaris yang mengerikan, hingga longsoran salju yang mengubur salah satu pahlawan terbesar Everest, sampai penemuan mengerikan jasad-jasad yang masih terikat tali bersama di dalam celah es. Inilah kisah brutal Annapurna, gunung paling mematikan di bumi. Selamat datang di Ekstrim. Ketika berbicara tentang gunung paling berbahaya di dunia, perhatian kita biasanya tertuju pada Everest. Bagaimanapun, ratusan orang telah kehilangan nyawa saat mencoba mencapai puncaknya, dan banyak dari mereka masih berada di gunung itu sebagai penanda. Meskipun terdengar suram untuk dipikirkan, hanya 1 dari setiap 15 orang yang mencapai puncak gunung ikonik ini kehilangan nyawa mereka. Dan sebenarnya, gunung ini bahkan tidak mendekati gelar gunung paling mematikan di dunia. Jika Anda memiliki sedikit latar belakang dalam mendaki, mungkin Anda berpikir itu adalah K2 atau Nanga Parbat di Pakistan. Sekali lagi, Anda salah. Karena gunung-gunung itu sama sekali tidak semematikan dengan Annapurna 1 yang terkenal, yang terletak tinggi di pegunungan Himalaya, Nepal. Namun, meskipun sifatnya yang mematikan, gunung ini menarik banyak pendaki dari seluruh dunia setiap tahunnya, yang berharap bisa mencapai puncaknya. Annapurna 1 adalah gunung tertinggi ke-10 di dunia dengan ketinggian sekitar 6,545 kaki di atas permukaan laut. Komunitas pendaki menyebut Annapurna 1 sebagai gunung pembunuh. Maurice Herzog dan Louis Lachenal pertama kali mencapai puncaknya pada 3 Juni 1950. Namun semua itu harus dibayar mahal. Selama petualangan berani mereka, Maurice kehilangan tangannya karena radang dingin setelah kehilangan sarung tangannya. 4 pendaki juga jatuh ke dalam celah dan terpaksa bermalam di sana sampai bantuan datang keesokan paginya. Tapi jika kamu pikir itu sudah parah, pada satu titik, Maurice mendapati dirinya tergantung terbalik dari tali dengan lilitan di lehernya setelah terkena longsoran salju. Secara ajaib mereka semua selamat dan kami membayangkan suatu hari nanti kisah ini akan menjadi film yang hebat. Tapi tidak semua orang seberuntung itu jika kamu bisa menyebutnya begitu. Sejak pendakian ikonik mereka, ratusan orang telah mencoba mengikuti jejak mereka, dan disinilah segalanya berubah menjadi gelap dan tragis. Saat itu, tanggal 17 Oktober 1978. Pendaki gunung dan seniman terkenal asal Inggris, Alison Chadwick, adalah bagian dari ekspedisi Himalaya Wanita Amerika ke Annapurna pada tahun 1978. Sebuah upaya pendakian yang signifikan dan bersejarah, yang bertujuan membentuk tim pendaki perempuan di salah satu puncak tertinggi dunia. Ekspedisi ini dipimpin oleh Arlene Bloom, seorang ahli biokimia dan pendaki berpengalaman yang ingin menciptakan kesempatan bagi para pendaki wanita pada masa ketika mereka sering dikecualikan dari ekspedisi-ekspedisi besar. Tim ini terdiri dari 10 pendaki wanita, termasuk Vera Kumarkova, Irene Beardsley, Vera Watson, Piro Kramer, serta Sherpa Mingma Sering dan Chiwang Ringjing. Perjalanan Alison berubah secara tiba-tiba dan menakutkan ketika dia tiba-tiba hilang kontak radio dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas itu? Beberapa tahun sebelumnya, pada Agustus 1975, Alison mencatat sejarah dengan menjadi orang pertama yang mencapai puncak Geserbrum 3 di perbatasan antara Xinjiang, Tiongkok dan Gilgit-Baltistan, Pakistan. Pada saat pendakian, mereka ke Gasabrum 3 yang menjulang setinggi 26.089 kaki di atas permukaan laut. Gunung itu merupakan gunung tertinggi di dunia yang belum pernah didaki. Yang kami maksud adalah, Alison bukanlah pemula dalam hal mendaki gunung-gunung berbahaya. Dia secara luas dianggap sebagai salah satu pendaki wanita terhebat di masanya. Tetapi, mencapai puncak Annapurna 1 bukanlah tugas yang bisa dianggap enteng. Dan saat para pendaki seperti Alison menginjakan kaki di Annapurna, peluang mereka benar-benar sangat kecil.
Pendakian biasa di gunung ini bisa memakan waktu hingga 5 minggu. Ekspedisi panjang mereka dimulai di Kathmandu, tempat mereka mendapatkan izin hanya dengan $30 per orang. Tidak terlalu buruk. Tapi ini adalah kekhawatiran terkecil mereka. Yang lebih penting, mereka membutuhkan perlengkapan yang tepat untuk menjaga keselamatan mereka, termasuk kapak es, krampon, tali tetap, pakaian untuk cuaca dingin, serta banyak makanan dan persediaan medis untuk bertahan selama ekspedisi. Persiapan yang tepat seringkali bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Dan ketika berhadapan dengan Annapurna 1, mereka harus benar-benar siap. Bukan tanpa alasan, gunung ini disebut sebagai gunung paling berbahaya di dunia. Dari sana, mereka menuju ke kota Pokhara yang terletak di sebuah lembah di bawah pegunungan Annapurna. Pada tanggal 15 Agustus, mereka berangkat dari Pokhara dengan lebih dari 12.000 pon atau 5.400 kg perlengkapan, tim porter, 13 wanita, dan 6 Sherpa. Ellison dan anggota ekspedisi lainnya perlahan-lahan melintasi lembah, naik turun tangga batu, dan menikmati pemandangan indah Nepal. Akhirnya, setelah 12 hari yang panjang, mereka tiba di base camp pada ketinggian 13.549 kaki di atas permukaan laut. Udara sudah mulai tipis, dan para wanita segera mulai mengikuti prosedur yang tepat untuk aklimatisasi dengan harapan dapat menghindari efek penyakit ketinggian yang parah. Setibanya di base camp, Ellison dan para pendaki disambut oleh bendera doa berwarna-warni yang berkibar tertiup angin dan sebuah papan tanda besar. Ini sering menjadi tanda kelegaan bagi mereka yang memutuskan untuk mendaki ke sini dari Pokhara. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merayakan. Sebaliknya, ini saatnya bersiap untuk pendakian yang mungkin menjadi yang paling berbahaya yang pernah mereka coba. Dari sini, inilah saat bahaya sebenarnya dimulai. Saat mereka mulai menapaki jalur sisi selatan yang sudah lazim digunakan. Sedikit keluar jalur dari kekacauan ini. Jika kamu ingin lebih banyak cerita mentah dan tanpa sensor yang tidak bisa kami tampilkan di sini, ayo bergabung dengan Ekstrim di Patreon. Sampai jumpa di Ekstrim yang sebenarnya. Ellison dan tim menghadapi suhu yang sangat menurun, risiko radang dingin dan hipotermia, cuaca yang tidak dapat diprediksi, longsoran salju berkala, dan paparan cuaca dan kondisi alam yang ekstrim saat mereka mendaki ke kem-kem yang lebih tinggi di Annapurna 1. Setiap saat, salah satu dari faktor-faktor ini bisa menyebabkan kematian. Meskipun semua bahaya ini juga ada di gunung-gunung lain di seluruh dunia, bahaya tersebut jauh lebih parah di Annapurna 1. Ellison dan kelompoknya terus maju melewati medan yang curam yang sangat sulit untuk dilewati. Mereka memanjat tebing batu yang tajam dan bergerigi serta lapisan es yang tebal. Medannya mencakup tanjakan dan turunan yang curam sehingga membutuhkan teknik-teknik canggih seperti front pointing dan step cutting untuk melewati es dan salju. Ya, ini benar-benar bukan untuk pendaki yang tidak berpengalaman atau yang penakut. Ketika kita menggabungkan semua potensi risiko ini dengan kemungkinan besar terjadinya longsoran salju, sungguh sulit dipercaya bahwa kelompok itu bahkan mencoba ekspedisi yang begitu berbahaya. Jadi, sudah kelelahan dari perjalanan, ketika Ellison dan tim tiba di Camp 2, mereka meluangkan waktu untuk berkumpul kembali sebelum menghadapi bagian paling berbahaya dari pendakian. Untuk mencapai Camp 3, mereka harus melewati dinding batu vertikal setinggi 9.800 kaki yang sangat menegangkan dengan jatuhan es yang tak terduga, celah-celah yang dalam, dan lereng yang curam. Semua ini ditambah dengan tuntutan fisik dan mental yang biasa terjadi saat mendaki puncak sebesar itu, menghasilkan pendakian yang tidak seperti pendakian lainnya di dunia. Bayangkan ini, tubuh Ellison sudah terasa sakit dan nyeri setelah beberapa hari mendaki dengan intens. Dia terbangun di perkemahan saat masih gelap. Peralatannya masih agak basah dan suhunya sudah hampir minus 20 derajat Fahrenheit. Dia mengemas barang-barangnya dan perlengkapan yang perlu dibawa sebelum menyeberangi gletser yang licin. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Satu langkah yang salah dan lempengan es gletser yang tidak stabil bisa runtuh secara tak terduga, menjatuhkannya jauh ke dalam celah gletser. Mereka cukup beruntung bisa melewati ladang ranjau ini tanpa cedera, tapi sekarang tantangan yang jauh lebih berbahaya menanti mereka. Karena mereka telah sampai di dinding curam dengan kemiringan rata-rata 55 derajat. Tapi tidak ada jalan lain. Mereka harus naik ke atas. Saat para Sherpa mulai mengatur perlengkapan, mungkin rasa cemas menyelimuti tubuh Ellison. Di sini dia akan dipaksa untuk menggunakan tidak hanya keterampilan teknisnya, tetapi juga pendekatan yang hati-hati. Karena longsoran salju yang dahsyat bisa saja meluncur turun dari gunung kapan saja. Dengan menggunakan tali tetap, tim mulai memanjat tebing batu yang terbuka.
Suhu yang turun drastis dan angin kencang sangat menurunkan semangat Anda. Sepanjang waktu, kemungkinan batu jatuh dari atas mengharuskan semua orang yang terlibat untuk terus waspada. Setiap saat, cuaca bisa berubah dalam sekejap mata, dan para pendaki harus siap menghadapi angin kencang bahkan salju. Setelah melewati bagian rute yang sangat sulit, tim tiba di Camp 3 pada ketinggian 21.325 kaki di atas permukaan laut. Mereka pasti dipenuhi dengan rasa bahagia dan lega. Dari sini, mereka akan melanjutkan ke puncak. Mungkin terdengar mudah, namun kenyataannya sama sekali tidak mudah. Pada tanggal 15 Oktober, 3 anggota ekspedisi, Vera, Irene, dan Piro, terpilih untuk melakukan percobaan pendakian puncak pertama. Tapi itu akan menguras setiap tetes energi yang masih mereka miliki. Para wanita mulai bergerak menuju puncak Annapurna yang menjulang. Sementara itu, angin dingin menerpa pakaian mereka saat mereka perlahan menyusuri punggungan sempit yang terbuka. Meskipun terhubung dengan tali, satu langkah salah dari salah satu wanita akan membahayakan semua orang. Setiap langkah ke depan dihitung dengan hati-hati, sementara udara tipis membuat bernapas menjadi sangat sulit, bahkan dengan tambahan oksigen. Piro, Vera, dan Irene berjuang melawan hipotermia, angin kencang yang menusuk, dan pijakan yang tidak stabil, medan yang tidak stabil, dan bahkan salju tebal. Dan akhirnya mereka tiba di puncak Annapurna 1 bulan setelah ekspedisi dimulai. Saat mereka berdiri di puncaknya, mereka pasti merasa seperti berada di atas dunia. Mereka berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan di bawah cahaya sore dan menyadari bahwa mereka baru saja mencatatkan sejarah. Vera dan Irene menjadi orang Amerika pertama yang berhasil mencapai puncak gunung tersebut. Saat angin dingin menyapu lanskap, mereka dengan hati-hati menancapkan beberapa bendera berwarna cerah, menegaskan pencapaian mereka. Pada salah satu bendera, mereka menuliskan slogan berikut, "Tempat seorang wanita adalah di puncak." Setelah mereka selesai menikmati pemandangan yang menakjubkan, saatnya kembali ke kenyataan dan menghadapi bahaya baru. Sekarang, seperti yang mungkin Anda ketahui, perjalanan turun sering dianggap jauh lebih berisiko. Pada titik ini, para wanita itu berada di salah satu bagian paling terpencil di dunia. Sudah kelelahan setelah pendakian, para pendaki sekarang harus mengerahkan sisa tenaga yang mereka miliki untuk turun gunung dengan selamat. Setelah berminggu-minggu di gunung, kelelahan mulai dirasakan, baik secara fisik maupun mental. Di saat-saat seperti inilah, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Tetapi untungnya, ketiga wanita itu berhasil kembali ke camp dengan selamat dan tanpa cedera. Kebanyakan ekspedisi akan menganggap ini sebagai kemenangan besar dan mulai turun gunung untuk kembali ke kenyamanan masyarakat modern dan keluarga mereka. Namun tidak bagi Allison. Dia menginginkan lebih. Dan pemimpin ekspedisi, Arleigh Bloom, sangat ingin memberikannya kepada dia. Dia mengusulkan bahwa pendakian kedua mungkin dilakukan, yang akan memberikan kesempatan kepada beberapa pendaki lainnya untuk mencapai puncak. Kali ini, Allison akan memimpin saat ekspedisi mencoba mencapai puncak yang berbeda, yang sebelumnya belum pernah didaki. 26,414 foot tall. Puncak tengah. Rencana awalnya adalah mengirim Allison, Vera, dan beberapa pendaki lainnya. Tetapi kerasnya pendakian ke puncak pertama membuat banyak orang terlalu lelah, bahkan untuk sekadar memikirkan mencoba melakukannya lagi. Sementara itu, para Sherpa, Cawang, dan Mingma mengalami radang dingin parah setelah mereka membantu ekspedisi mencapai puncak Annapurna. Pada akhirnya, Allison dan Vera akan mencoba mencapai puncak kedua sendirian tanpa pemandu Sherpa. Dari kenyamanan rumahnya, kita mungkin berpikir ini adalah keputusan yang gila. Kemungkinan besar sudah menderita kedinginan dan sedikit sakit akibat ketinggian, Allison dan Vera adalah pelopor pendakian gunung perempuan. Keduanya telah mendaki beberapa gunung paling berbahaya di dunia dan mendedikasikan hidup mereka untuk melakukan hal itu. Mereka tahu risikonya, mereka tahu rutenya, dan lebih dari itu, mereka tahu bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendakian kedua. Jadi, berangkat dari Camp 3 pada dini hari tanggal 17 Oktober 1978, Allison dan Vera memulai perjalanan mereka untuk menemui takdir mereka. Keduanya sekali lagi menghadapi angin kencang dan cuaca yang tidak dapat diprediksi saat mereka perlahan-lahan mendaki Annapurna untuk kedua kalinya. Namun kali ini mereka benar-benar sendirian, hanya dengan radio untuk menghubungi orang-orang di bawah sana. Tampaknya para pendaki sedang membuat kemajuan dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai Camp 4. Arleigh telah mengatur dengan para wanita untuk melapor lewat radio malam itu. Tetapi saat matahari terbenam di atas pegunungan dan malam mulai menyelimuti jalur pendakian, radio tetap sunyi. Kekhawatiran mulai muncul di camp di antara para pendaki lainnya, tetapi mereka memutuskan untuk menunggu sampai pagi.
Matahari kemudian terbit di atas Annapurna dan masih belum ada kontak radio. Sekarang, Arlie dan anggota ekspedisi lainnya harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan harapan menemukan para wanita itu, Arlie meminta para Sherpa, Mingma, dan Lakpa untuk pergi mencari mereka. Tetapi keduanya masih menderita radang dingin dan kelelahan. Akhirnya pada hari ketiga tanpa kontak, mereka setuju untuk mendaki gunung dan mencari Ellison dan Vera. Berbicara tentang keputusan mereka untuk mencari para wanita, Lakpa berkata, "Mingma dan saya menghabiskan banyak waktu bersama para wanita itu dan kami saling mengenal dengan baik. Tetapi saat itu berangin dan jalurnya benar-benar buruk. Mungkin sebagian alasan kami memutuskan untuk pergi adalah karena perasaan bersalah." Saat mereka dengan berani mendaki gunung sekali lagi, para Sherpa menyusuri jalur dengan harapan menemukan kedua wanita itu. Meskipun kondisi yang keras dan penderitaan mereka sendiri akibat dingin, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Hanya tidak jauh dari Camp 4, mereka menemukan pemandangan yang memilukan. Hampir 2000 kaki dari tempat mereka berdiri, jauh di dalam celah es, mereka melihat tubuh Ellison dan Vera yang tak bernyawa, masih terhubung satu sama lain dengan tali. Lakpa, salah satu Sherpa, sangat terpukul oleh penemuan dua wanita yang sudah ia kenal baik selama ekspedisi itu. Dia kemudian berkata, "Tidak ada yang menonjol dalam ingatanku dari Annapurna kecuali melihat tubuh-tubuh itu. Hingga hari ini penyebab pasti kematian mereka masih menjadi misteri. Apakah mereka terjebak dalam longsoran salju kecil yang memaksa mereka turun ke lereng curam? Atau apakah itu runtuhan batu yang membuat mereka terguling menuruni gunung? Apapun penyebabnya, pada tanggal naas ini, dunia pendakian baru saja kehilangan dua legenda wanita." Sisa anggota tim ekspedisi memberikan penghormatan dengan mengukir nama Ellison dan Vera pada sebuah batu di dekat base camp. Saat senja, di bawah puncak yang diselimuti awan, para wanita menyanyikan lagu Shaker Simple Gifts dan bersama para Sherpa melantunkan Om Mani Padme Hum. Ini adalah perpisahan dengan cara terbaik yang mereka tahu. Ellison dan Vera hanyalah dua dari banyak orang yang telah kehilangan nyawa mereka di Gunung Maut sejak pendakian sukses pertama pada tahun 1950-an. Kau tahu, Annapurna bukan hanya berbahaya, tapi juga nyaris terasa tidak adil. Dari setiap 3 orang yang mencoba mencapai puncak gunung itu, 1 orang tidak akan pernah kembali. Tidak ada gunung lain di bumi yang menimbulkan risiko sebesar itu terhadap nyawa manusia. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa para pendaki terus mempertaruhkan segalanya hanya untuk mencapai puncaknya? Untuk memahami, kita harus menempatkan diri kita pada posisi para pendaki seperti pendaki gunung asal Inggris Alex McIntyre. Ini bukan hanya tentang pendakian gunung, tapi juga risiko psikologis yang menyertainya. Bagi pria seperti Alex, sensasi yang didapatkan saat berhasil mendaki titik di dunia yang jarang dicapai manusia adalah hal yang sangat memacu adrenalin. Dan bagi para pendaki yang sangat bersemangat, mencapai puncak gunung yang bahkan ditakuti oleh para pendaki paling elit adalah seperti menemukan Holy Grail. Pada tanggal 17 Oktober 1982, Alex adalah bagian dari tim ekspedisi kecil bersama pendaki asal Prancis, René Gilini, dan seorang pendaki lain yang harus mundur karena sakit. Ekspedisi ini ditandai dengan pendekatan minim perlengkapan, di mana mereka membawa perlengkapan dan persediaan seminimal mungkin dengan harapan dapat mendaki lebih cepat. Gaya ini telah sangat melekat pada Alex, yang oleh banyak orang di komunitas pendaki dianggap sebagai seorang pelopor. Berkali-kali dia berhasil menghindari masalah meskipun menghadapi kondisi ekstrim dengan perlengkapan yang minim. Pada hari itu, Alex dan René berhasil menaklukkan medan serta pendakian teknis yang curam dan berhasil mencapai puncak Annapurna 1 berdiri di tempat yang sangat jarang diinjak orang sebelumnya. Udara telah menjadi sangat tipis, jadi mereka dengan cepat menikmati pemandangan sebelum memulai perjalanan turun. Setelah dengan hati-hati melintasi medan berbahaya dan melawan dingin yang menusuk, mereka mendapati diri mereka berada di ketinggian sekitar 23.000 kaki di atas permukaan laut. Segalanya tampak berjalan baik bagi para pria itu, namun mereka tidak tahu bahwa sebuah tragedi tak terduga akan segera terjadi. Saat Alex dengan hati-hati menuruni lereng curam, memperhatikan setiap langkah, René mengikuti di belakangnya melakukan hal yang sama. Termotivasi namun kelelahan, para pria itu terus maju. Lalu tiba-tiba René mendengar suara benturan keras dan sebelum dia sempat berkedip, dia melihat tubuh Alex menghilang dari jalur dan jatuh ke sisi gunung. Panik dan terkejut melanda pendaki asal Prancis itu saat dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan temannya terjatuh lebih dari 800 kaki sebelum tubuh tak bernyawa itu berhenti. Alex baru saja menjadi korban dari guguran batu yang tak terduga.
Sayangnya, sebuah batu besar seberat sekitar 5 kilogram meluncur dari atas dan menghantam kepalanya, mematahkan lehernya dalam proses itu. Dampak internal tersebut terbukti fatal dan kemungkinan besar Alex sudah meninggal saat tubuhnya mencapai dasar lereng. Setelah kecelakaan itu, Rene berhasil menemukan tubuh Alex di ketinggian yang lebih rendah. Tempat tubuhnya terhenti setelah jatuh. Namun karena kondisi cuaca buruk yang melanda gunung tak lama setelah kematiannya, upaya evakuasi menjadi rumit dan menghalangi pengambilan jenazahnya segera. Kematian Alex yang terlalu dini bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga menjadi kehilangan besar bagi komunitas pendaki, yang baru saja kehilangan satu lagi pendaki di Gunung Pembunuh di Nepal. Dia dikenal sebagai pelopor teknik pendakian baru dan mempromosikan gaya yang menekankan kecepatan serta efisiensi di lingkungan alpin. Kontribusinya terhadap etika dan teknik pendakian meninggalkan warisan abadi dalam olahraga ini. Annapurna I telah merenggut korban lagi, namun itu tidak akan menjadi yang terakhir. Beberapa tahun setelah kematian mengerikan Alex, pendaki legendaris Anatoly Bukhriv berusaha menjadi orang berikutnya yang menaklukkan Gunung Pembunuh dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Anatoly adalah salah satu pendaki terbesar di masanya. Pada Mei 1995, ia berhasil mencapai puncak Gunung Everest melalui jalur punggungan utara tanpa menggunakan oksigen tambahan. Tahun berikutnya, ia mencapai puncak melalui jalur South Col pada tanggal 10 Mei 1996. Hampir segera setelah pencapaian ini, Anatoly langsung bergerak. Pendaki Rusia berusia 39 tahun ini relatif tidak dikenal, sampai ia menjadi sorotan media setelah pendakian tragis di Everest pada Mei 1996. 8 pendaki kehilangan nyawa ketika badai salju tiba-tiba menyapu gunung, menjebak banyak orang di dekat puncak. Anatoly saat itu bekerja sebagai pemandu dan tidak hanya berhasil selamat, tetapi juga berperan penting dalam menyelamatkan para pendaki yang terjebak dalam badai. Anatoly melakukan beberapa penyelamatan seorang diri, menyelamatkan 3 pendaki selama badai salju. Pada awal tahun 1997, Anatoly menjadi bagian dari ekspedisi Kazakhstan, di mana ia sekali lagi berhasil mencapai puncak Everest melalui Northridge tanpa menggunakan oksigen tambahan. Namun pada akhir tahun itu, ia akan mencoba mencapai puncak Annapurna I, sebuah ekspedisi yang terbukti menjadi salah satu tantangan terberatnya hingga saat ini. Pada hari Natal tahun 1997, Anatoly ditemani oleh Simone Moro, seorang pendaki gunung asal Italia, dan Dmitry Sobolev, seorang sinematografer dari Kazakhstan. Para pendaki mendapati diri mereka berada di ketinggian sekitar 18.700 kaki di atas permukaan laut. Saat dunia barat berkumpul bersama keluarga mereka di depan perapian membuka hadiah, para petualang ini justru sedang dalam perjalanan menuju puncak Gunung Pembunuh. Sekitar tengah hari, Anatoly dan Simone sedang memasang tali di sebuah koloir. Tiba-tiba, sebongkah besar salju yang mengeras, yang dikenal sebagai kornis, terlepas dari ketinggian dinding barat Annapurna. Saat mereka menengadah, ketakutan pasti memenuhi hati mereka ketika kornis itu meluncur menuruni couloir sepanjang 2.600 kaki sebagai longsoran salju. Tapi tidak ada tempat untuk mereka lari. Dalam kisah yang benar-benar menakutkan tentang apa yang terjadi selanjutnya, Simon menjelaskan, balok-balok es dan batu dalam awan salju jatuh menimpa saya. Dalam keadaan pasrah yang tenang namun penuh semangat, saya hanya berpikir untuk berteriak memperingatkan bahaya kepada Anatoly dan Dmitry. Saya ingat melihat mereka bergerak cepat ke samping berusaha menghindari longsoran salju. Sementara saya berjongkok dan bersandar ke dinding, menggenggam tali yang baru saja dipasang dengan tangan kosong. Tidak ada yang bisa menolong mereka sekarang. Dalam hitungan detik, mereka tersapu dari pijakan dan terseret turun gunung di bawah longsoran salju keras, es, dan batuan lepas. Para pria itu pasti terengah-engah mencari udara dan berusaha menarik diri mereka ke atas tumpukan puing. Tetapi kekuatan longsoran yang luar biasa terlalu besar, dan mereka terseret dengan kasar. Simon terseret turun lebih dari 1.600 kaki hingga ke Camp 1 dalam waktu yang pasti terasa seperti keabadian. Semuanya berakhir dalam waktu kurang dari beberapa menit. Untungnya, entah bagaimana, dia masih hidup dan mulai menggali dirinya keluar dari bawah salju. Melihat kembali pengalaman mengerikan itu, Simon berkata, "Saya sama sekali tidak mampu melawan amukan massa salju ini walau sedetik pun, dan saya jatuh dengan cepat, memegang tali di antara tangan saya, sementara tali itu membakar dan melukai jari-jari saya hampir sampai ke tulang. Rangkaian saat terlempar, meluncur, dan terpental itu terasa seolah tak akan pernah berakhir."
Ketika dia akhirnya muncul ke permukaan, dia masih dalam keadaan setengah syok. Dia kehilangan penglihatan di satu mata, dan luka-luka dari tali itu membuat tulang di tangannya terlihat. Pakaiannya tercabik-cabik, dan satu-satunya perlengkapan yang tersisa hanyalah kramponnya. Saat Simone melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda Anatoly atau Dimitri. Dia dengan panik memanggil nama mereka, berharap mereka juga berhasil selamat dari bencana itu. Tapi tidak ada yang membalas panggilannya. Dia berjalan terpincang-pincang di sekitar longsoran salju selama 15 menit tanpa mendengar atau melihat tanda-tanda rekan pendakinya, dan memutuskan bahwa peluang terbaik mereka adalah mengatur upaya penyelamatan. Tidak yakin harus berbuat apa selanjutnya, keberuntungan berpihak pada Simon karena di kejauhan dia melihat tenda di camp 1. Di sini dia menemukan persediaan pakaian bersih. Setelah kelelahan mengganti pakaiannya, dia memulai perjalanan turun selama 6 jam ke camp dasar. Namun dia harus melakukannya dengan satu mata dan tanpa menggunakan tangannya. Ketika akhirnya dia tiba, dia dirawat oleh seorang juru masak Nepal. Dalam beberapa jam berikutnya, dia berhasil menghubungi helikopter penyelamat yang menjemputnya pada tanggal 26 Desember membawanya ke rumah sakit. Simon kembali 3 hari kemudian, berharap menemukan teman-temannya berkeliaran di gunung, tetapi kenyataannya tidak demikian. Helikopter itu berputar-putar di area tempat longsoran salju terjadi, tetapi tidak ada jejak Alex atau Dimitri. Hingga hari ini, jasad kedua pria tersebut belum pernah ditemukan, dan kematian tragis mereka hanyalah 2 dari sekian banyak yang tercatat dalam sejarah Gunung Pembunuh. Pada tahun 2022, sekitar 365 orang berhasil mencapai puncak Annapurna 1. Sementara gunung tersebut telah merenggut nyawa 73 orang. Hingga saat ini, gunung ini masih dianggap sebagai gunung paling mematikan di dunia. Dan siapapun yang ingin mencapai puncaknya yang megah harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan berani.